Alhamdulillah saya sudah nyampe ke rumah seorang teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dang. Wah, ya apa kabar Dang? Ya baik-baik aja Pak. Masih lupa ya Pak tentang ke rumah saya. Ya, alhamdulillah. Rumahnya kayak gini. Aku nggak melihat rumah. Aku hanya melihat hatimu. Karena kamu beberapa kali ketemu dengan saya teman goes ya. Sehingga saya tanya-tanya rumahnya mana. Akhirnya ketemu. Ya, oke. Bukan siapa-siapa lu. Oke. Ngobrol ya. Ngobrol sama Dadang, goeser dari Ulan. Oke. Ya. Alhamdulillah Dang. Ya, sehat. Akhirnya aku Semangat. bisa bertandang ke rumahmu. Iya, yang Makasih. penting kan saya niatnya. Pokoknya aku ingin silaturahmi ke rumah kamu. Ya. Ya. Oke, hari ini nggak goes kamu? Oh enggak, lihat sepak bola Persebaya. Gitu. Oke, soalnya gue jadi kadang-kadang ke sore goes. Iya kadang-kadang dong. Kalau enggak Pedamu apa Dang? apa ya kasket lah, kasket tiga ya. Wah, api pedamu kasket itu. Nah, kasket tiga. Oh. Nah iya api tau kasket. Dibanding dekku federal, peda wesi. Peda wesi. Ya. Dekmu kasket, peda modern. Ya, peda aku kasket gitu ya. Tenang aja ya. Saya itu walaupun walaupun sepeda saya peda lama, federal, saya itu enggak minder dan. Nah ini loh yang yang membuat saya melecut semangat saya. Begitu ya? Iya, kan saya terus terang Pak, saya minder Pak. Oh gitu Iya, ya. sering dibully, iya. sering diinjak-injak loh sama teman Mas. Iya Waduh. gini loh Bang. Iya. Kadang-kadang itu kita itu sebenarnya untuk enggak minder itu gampang. Ya. Jadi yang jelas kita pokoknya mau menerima dengan ikhlas takdir yang ada. Insya Allah kita akan hidup ini enak nyaman. Oh, iya. Jadi kita enggak minder. Jadi harus merubah apa ini? Merubah menerima. Ya, Oh, menerima takdir Ya. dengan ikhlas. Ya. Terus Ya. kalau yang lainnya ini kan dinamis dah. Hah? Jadi ya maaf ya, Ya. saya ini sebenarnya punya sepeda yang agak bagus. Cuman saya karena saya seorang pendidik, Ya. jadi saya harus memberikan contoh. Ya. Oh, Saya ini harus ya. bisa dicontoh dan saya memberikan contoh kepada anak-anak saya, terutama murid-murid saya. Ya. Murid saya ini kan orang yang sedang berjuang untuk menggapai masa depannya. Sehingga saya harus memberikan contoh pada anak-anak saya. Jadi kalau ingin sukses itu orang itu harus istilahnya sederhana. Nggak usah gengsi, walaupun sepedanya nggak bagus. Karena sepeda ini kan kamu merasakan ya kan, dari sepeda ini kan menyehatkan ya, menyehatkan, menyenangkan. Jadi orang bersepeda ini sehat dan senang, senang dan sehat. Nah itu kan itu memang sebenarnya. Tapi kenapa kok ketika sama teman-teman atau yang dilihat bukan itunya Ya, Pak? itu misalnya mindset yang salah. Iya. Jadi sebenarnya kita itu bersepeda itu yang penting sepeda itu nyaman. Nyaman nah, itu utama. Kalau masalah merek atau jenis ya, varian ya. Ini kalau menurut saya itu sudah bergeser dari istilahnya style ya, gaya hidup. Ya, gaya hidup ini kadang-kadang menyangkut masalah gengsi. Nah. Ya kamu nggak tahu sendiri. Saya itu ya maaf ya, sepeda saya aja jelek ya, sepeda saya jelek. Sepeda lama. Kok Itu sepeda nggak tambang. cocok senior kok gitu loh. Jadi membuat junior seperti saya ini, wah Apa? ini, Ada maksud nah, apa? kan ya? gitu kan. Kok Iya. perlu di apa itu ya dibuat itu apa namanya ya pegangan Ya, untuk bahwa prinsip lah itu bahwa sepeda itu sebenarnya yaitu tidak melihat merek, Iya, betul. tapi yang penting nyaman. Yang penting nyamannya. Ya, kamu kan tahu sendiri. Iya. Saya ini bersepeda, walaupun sepeda saya sepeda besi, ya maaf ya, sepeda saya itu banyak. Ya, kalau saya mau off-roadan, saya kan juga pakai sepeda off-road XC. Iya. Saya juga punya sepeda Polygon, saya punya Strada juga punya. Cuma itu untuk anak saya, karena anak saya kan pembalap. Iya. Jadi kalau yang untuk kepentingan balap itu harus kita dukung dengan sepeda yang spek tinggi. Oh iya. Tapi kalau hanya untuk olahraga seperti saya, enak fun, saya justru sering pakai yang sepeda federal itu. Oh. Jadi saya itu
saya enggak tahu ya, mungkin saya dari orang yang sederhana ya. Jadi saya ini dilahirkan dari keluarga yang status sosial dan ekonominya rendah. Oh, iya. Jadi saya tuh sudah terbiasa dengan dengan apa ya, istilahnya dulu sering ya istilahnya diremehkan orang. Itu gak dianggap. Tapi justru diremehkan itu menjadi pelajaran hidup saya, justru yang membentuk mental saya. Iya. Mental saya itu walaupun diremehkan orang, itu saya tidak pernah emosi, tidak pernah marah, dan juga saya tidak gengsi gitu. Nah, itu, tapi justru itu menjadikan pemicu saya. Ya akhirnya waktu itu karena status ekonomi bapak saya seorang tukang cikar, ya. bapak saya seorang petani ya, yang buta huruf. Ya akhirnya kalau status sosial ekonomi kan bisa dirubah, tetap. Ya. Jadi orang miskin itu bisa dirubah menjadi kaya. Atau sebaliknya, itu bisa terjadi ya. Terus status sosial juga begitu. Dengan mungkin pendidikan, dengan mungkin akhlak ya. Status sosial ini yang saya ya, yang akhlak ini yang saya ya. Jadi kalau pendidikan ini kaitannya kadang dengan karir. Kalau akhlak ini kaitannya ya yang jelas status sosial di masyarakat. Jadi kalau kita menjadi orang yang berakhlak baik ya, dengan orang baik, orang juga akan menilai baik kepada kita. Nah, tapi ini loh Pak, ning teman-teman saya mencoba tidak untuk membalas. Iya. Ya. Dengan apa saya diamkan? Ini. Nah, tapi ketika saya diamkan saya mencoba apa? Omong-omongan itu sesopan-sopannya Pak. Iya. Tetapi tetap saja Pak. Kok gak ada perubahan, kok malah menginjak-injak loh. Nah, jalan satu-satunya cara untuk teman-teman itu tidak meremehkan saya permak diri saya mengalahkan mereka dengan asalnya pegel Pak. Iya. Asalnya saya marah, emosi. Sehingga saya bagaimana mereka itu saya kalahkan lewat sepeda ini. Dengan cara apa? Satu, saya menjadi nomor 1 ketika balapan. Nah, yang nomor 2, saya ingin menunjukkan rute atau jalan yang belum pernah atau tidak pernah mereka lewati. Nah, dengan itu sehingga saya tidak mengharap dihormati atau dihargai. Diakui. Ya itu loh Pak. Ya itu yang. Tapi setelah saya renungkan, ini kan saya paksa. Iya. Ini karena sini saya paksa bahwa mereka untuk menghormati saya. Iya. Ini nggak baik. Iya betul. Nah, yang saya tiru dari Pak Buang ini, teladannya itu kok pedanya biasa, terus kok di belakang. Terus marengono tujuannya untuk menemani yang lemah. Iya betul. Kalau saya di belakang diolok-olok saya. Ini kok kontras yang saya pengalamannya Pak Buntingan kok gak sama. Bertolak belakang. Saya di belakang diolok-olok. Iya. Kowe kok ora kuat dan lah itu. Nah ini loh terus. Karena saya diolok pegel saya Pak. Akhirnya itu. Iya. Akhirnya ya itu Pak. Tapi dampaknya itu saya malah itu pegeli Pak. Oh gitu. Nah, kalau saya jadi orang itu yang jelas ingin bermanfaat saja. Dengan cara memberi contoh dan bisa dicontoh. Yang jelas masalah sepeda. Saya ini yang jelas saya punya style sendiri. Jadi saya nggak suka sepedaan balapan. Jadi tapi saya suka touring. Ketika saya touring, saya mending bawa sepeda yang jelek. Sepeda touring yang pedal itu yang saya dulu belinya 550. Cuma saya permak, saya restorasi, kira-kira habisnya ya total dengan belinya ya saya nambah 1.000. Jadi ya berarti 1.500. Ya, tapi kan sepeda 1.500 itu buat saya kan ya nggak mahal toh. Teman-teman tuh sepedanya kan juga 5 juta ke atas, bahkan 10 juta ke atas. Saya cukup 1,5 juta saja dengan restorasinya. Menurut saya sudah nyaman sudah. Nah akhirnya saya mendapatkan pelajaran pelajaran hidup itu dari sepeda. Ketika saya touring itu. Jadi saya menemukan pelajaran hidup, jadi kematangan mental, kematangan pribadi. Itu dari pelajaran saya ketika saya touring yang sejauh itu. Misalnya saya ke Jakarta yang 7 hari, seolah-olah saya mengembara.
Saya menentukan mendapatkan pelajaran hidup dari situ. Jadi orang itu harus semangat, orang itu harus jangan gengsi, orang itu harus istiqomah, orang itu harus sabar. Dari situ. Sehingga saya itu bangga loh, Dan. Kalau membawa sepeda jelek ini saya bangga. Justru saya malu kalau membawa sepeda yang bagus. Ya, malu. Loh ini aja ya, maaf ya. HP saya ini menurut saya terlalu baik kok. Iya. HP Ya bagus apa? Poco ini. Ini menurut saya terlalu bagus. Malu saya. Tapi ini kan saya demi memberikan pelayanan, memberikan sebuah tontonan yang menarik, gambar yang bagus, sehingga saya harus dengan HP yang yang support lah. Bukan untuk gaya, bukan. Saya hanya ingin gambar saya biar bagus, aja sebenarnya. Jadi orang hidup itu harus yang jelas harus ikhlas. Jadi takdir ini kejadian Allah yang terbaik. Jadi mungkin saya dulu harus ditakdirkan jadi orang yang status ekonomi sosialnya bawah dulu, sehingga saya harus biar bisa mendapatkan pelajaran hidup. Nah, jadi orang hidup itu harus tadi saya katakan harus istiqomah, semangat, sabar. Terus untuk merubah nasib, Allah itu maha pemurah. Dan Allah itu sudah berjanji, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kamu tidak merubahnya. Saya berusaha merubah nasib itu. Jadi status sosial saya rubah dengan pendidikan. Termasuk status ekonomi juga saya rubah dengan pendidikan. Status sosial juga saya rubah dengan agama. Saya berusaha menjadi orang yang bisa berakhlak yang baik. Tetap belajar, Pak. Saya ini bukan orang baik, tapi saya tetap belajar. Dan itu harus kita lakukan dengan istiqomah. Jadi orang hidup itu harus bersabar, harus bersyukur dan ikhlas. Nah ini kan saya lewat komunitas ini, Pak. Gitu. Ya sementara ini yang saya lihat dari komunitas saya itu jauh dari yang itu. Terus saya ndak guroni orang-orang terus menampilkan kesederhanaan, terus rasa sabar, syukur itu kelihatannya nggak bisa. Itu semua harus belajar. Memang kita hidup harus belajar. Sejak kita kecil sampai tua, kita harus tetap belajar. Jadi hidupnya adalah pelajaran. Makanya kita harus belajar pengalaman dari bersepeda itu. Dengan sepeda ini loh, Pak, satu dari saya sendiri pribadi Terus lewat komunitas saya tahu karakter masing-masing. Orang itu banyak orang itu yang yang model-model kayak saya ini mungkin jarang ya. Saya usiji. Termasuk kamu ini juga saya usiji. Kamu loh berani tanya macam-macam ke saya, jujur ya. Jadi isi hatimu itu enggak kamu tutup-tutupi. Kamu tadi kan mengatakan, Pak, sampai itu sepedanya kok nggak ganti? Kenapa ganti? Saya lebih suka sepeda yang jelek ya. Jadi karena saya ini panutan. Jadi kan karena saya guru, saya ini guru di sekolah dan guru di masyarakat. Saya merasa guru. Karena menurut saya guru ini mulia karena memberikan keteladanan, beri contoh dan harus bisa dicontoh, harus bisa ditiru dan ditiru. Jadi kesederhanaan ini sulit orang sederhana ini sulit. Jadi kalau kita tidak menjiwai, nanti dikira aku sederhana, dikira medit. Saya tidak medit, cuma saya ya itu tadi style hidup saya, gaya hidup saya sederhana. Dan sederhana itu bahagia. Saya bahagia dengan sederhana. Gitu. Oke. Sebenarnya saya dengan diri saya sendiri sudah bahagia, cuma dari luar, dari teman, dari komunitas itu loh, Pak, yang saya bagaimana cara mengatasi agar tidak terlalu saya ini sudah kecepit, dicepit-cepit itu. Kamu belum bisa mentalnya masih labil. Tapi betul. Tapi nanti dengan berjalannya usia, nanti biasanya orang itu akan berjalan ke sana, berubah. Karena aku wis tuwek lho, Dang. Aku umurku lho 55 mau 56. Ya wis tuwek to. Saking kumpulane arek nom-nom. Oke, Dang ya. Terima kasih. Aku wis
bisa ngobrol karo Ya aku lagi kesuwun saya, Wak. aku wis berjanji bahwa saya akan mampir ke rumahmu dan saya ini sudah bisa ke rumahnya Dadang. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komennya share ya. Biar ini obrolan ini bermanfaat. Ini podcast sama Dadang, voice dari luar Jember, Jawa Timur, Indonesia.